Bapak Presiden Republik Indonesia untuk menunda selama 12 bulan terkait dengan UMKM dan nelayan. Saya tanya ibu, nelayan bukan suaminya? Benar begini. Ini yang disebutkan dengan Bang Emon kan? Assalamualaikum, Bang Kubis berbagi. Thank you, selalu ada di mana saja. Setiap kegiatan Pandeglang selalu terekspos dengan vlognya Bang Kubis berbagi. Saya masih jualnya dari PNM Mekar cabang Labuan ya, PNM Mekar Syariah. Saya di sini selaku wakil kepala cabang. Saya juga bersama kepala cabang saya. Iya. Terus ini Bu, yang tadi kan disebutkan di musyawarah tadi masalah tanggung renteng Bu ya. Di lembaga Ibu sendiri ada nggak tuh istilah tanggung renteng? Di kita ada istilah tanggung renteng ya Pak ya. Gini kan kita juga sebelum pencairan nih ya kita ada pelatihan dulu selama 3 hari. Ya. Ada mungkin tanggung renteng. Tanggung renteng itu kelihatannya baik, tapi sesungguhnya itu harus dikaji lebih dalam. Kita sudah tinggalkan itu sejak tahun 2007. Bang Emon, Bang Keliling, Bang Bang apapun namanya, karena persoalan inilah yang muncul akhir-akhir ini di Desa Teluk dan desa-desa lainnya. Desa Teluk oleh Lurah Ndin Pahudin atau Lurah Kodok mengambil satu inisiatif untuk bermusyawarah menyelesaikan persoalan ini dengan cara musyawarah bro. Karena pada prinsipnya hutang harus dibayar, tetapi bagi yang utangin juga harus bijak. Di saat corona mewabah, seluruh Pandeglang nampaknya ekonomi pun lumpuh, terutama nelayan. Kan kita prinsip kooperasi dari anggota oleh anggota untuk anggota. Nah, saya sih berharap tetap kepada Pak Lurah ya, semua yang ada di sini, berharap kita bisa bersinergi memecahkan masalah corona ini bersama. Sekali lagi kalau ibu benar-benar nggak mampu bayar, haram hukumnya bagi kami itu ngaji. Dosa dengan orang nggak mampu. Yang pertama silaturahmi, yang kedua kita mesti ini ibunya usaha atau tidak, pengen tahu kan Pak ya. Jadi nggak semuanya usaha di laut, nggak semuanya dagang-dagang di pantai gitu kan. Ada yang warung, berarti yang warung itu masih mampu buat bayar, ya kan? Nah ini, jadi kita itu pengen nih yang mampu bayar ya bayar. Kalau bisa kan ibunya nggak mampu, ya udah kita juga nggak memaksakan. Cuma nih, ya udah Bu, ada terkadang ibu saya punya uang 10.000, ya udah tetap kita terima, ya, tanpa kita memaksa ibu-ibunya seperti itu. Terus terkadang ibu-ibunya kita belum apa-apa tuh, ya kan, udah bilang Bu udah nggak ada bayar, sedangkan kita baru dateng gitu kan, belum tahu tujuan kita apa. Jadi ibunya udah mikir mau ditagih aja karena mungkin mereka dikarenakan benar-benar nggak ada gitu ya Pak ya, benar-benar nggak ada, jadi belum apa-apa mereka udah nyerah duluan. Satu lagi, perkenalkan dulu Ibu tadi siapa namanya dan jabatan di lembaga tempat Ibu kerja itu apa Bu? Saya masih jualnya dari PNM Mekar cabang Labuan ya, PNM Mekar Syariah. Saya di sini selaku wakil kepala cabang. Saya juga bersama kepala cabang saya. Iya. Terus ini Bu, yang tadi kan disebutkan di musyawarah tadi masalah tanggung renteng Bu ya. Di lembaga Ibu sendiri ada nggak tuh istilah tanggung renteng? Di kita ada istilah tanggung renteng ya Pak ya. Gini kan kita juga sebelum pencairan nih ya kita ada pelatihan dulu selama 3 hari. Ya dalam pelatihan itu kita ngejelasin PNM itu kayak gimana, semua tentang kita itu dijelasin, dan perjanjian dalam istilah tanggung renteng juga atau tanggung jawab bersama. Ya gitu. Kita jadi Pak masalah tanggung renteng nggak asal kita minta aja, kita juga minta kesepakatan dari ibu-ibunya. Bu, ibunya siap buat tanggung renteng untuk kedepannya, karena apa? Kita itu jangka waktu panjang ya. Makanya Pak, di kita kan ada istilah simpan pinjam ya. Makanya ibunya selain angsuran juga harus nabung ya. Yang maksimalnya itu bisa 2.000 atau 1.000. Kalau misalkan ibunya tak nabung tuh kan nabung, mereka bisa ada pada saat nggak ada angsuran, tabungan ada, bisa kan dipakai angsuran atau kebutuhan lainnya gitu. Kalau masalah tanggung renteng, ibu-ibunya kan diminta
Berarti Ibu juga koperasi ya? Kita bukan koperasi, kita Mas. PNM Mekar Syariah, Pak. Oh gitu ya. Permodalan Nasional Madani. Oke, terima kasih Bu. Setelah diskusi atau musyawarah kita lakukan dengan pemerintah desa dan beberapa perwakilan lembaga keuangan baik koperasi ataupun mikro, sudah kita dengarkan bersama-sama. Tapi mungkin agar lebih memperjelas dan mempertajam lagi, mungkin secara pribadi nih Bang Bumis Berbagi akan mencoba menggali informasi tentang keberadaan satu di antaranya yang ada di Desa Teluk. Selamat siang Bapak. Ya, Pak. Perkenalkan Pak, Bapak siapa namanya dan dari lembaga keuangan mana ini? Saya Radius Suswanto selaku Wakil Ketua dari Koperasi Benteng Mikro Indonesia. Nah, satu pertanyaan Pak, sebenarnya kan tadi Bang Bumis sudah mendengar, tapi itu kan secara umum. Agar dalam arti tadi itu ada satu persoalan juga, yang satu baik, yang satu jelek. Akhirnya yang baik juga kan akhirnya ke bawah-bawah. Nah, saran Bapak nih untuk warga Teluk, khususnya yang punya utang nih, agar Bapak tidak terbawa-bawa oleh salah satu oknum yang tadi yang sampai memaksa dengan cara yang tidak dibenarkan secara hukum, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi pertama, yang pasti kami hadir di Desa Teluk ini tujuannya ingin memberikan yang terbaik sebagai koperasi. Koperasi yang benar adalah koperasi yang mensejahterakan anggotanya, yang pertama itu. Yang kedua, kita ingin selalu hadir baik suka maupun duka. Saat ini kita sama-sama ada wabah corona, virus corona seluruh dunia. Kita pengen hadir untuk anggota kami supaya anggota kami senantiasa tetap hidup normal seperti biasanya. Dan satu yang paling terasa itu pasti ada imbas secara ekonomi. Banyak anggota-anggota kita yang memang kesulitan. Jadi untuk orang-orang yang tidak mampu, ya kita kasih keringanan untuk tidak membayar. Tapi yang untuk mampu, kami berharap sesuai akadnya syariah, yang mampu yang membayar, yang tidak mampu maka kita kasih keringanan. Yang ketiga tentunya kita ingin semua lembaga keuangan yang beredar di Desa Teluk ini, bahkan seluruh tempat manapun, menggunakan sistem yang benar-benar pro kepada mereka. Artinya sebagai contoh gini, ada mungkin tanggung renteng. Tanggung renteng itu kelihatannya baik, tapi sesungguhnya itu harus dikaji lebih dalam. Kita sudah tinggalkan itu sejak tahun 2007, yang efeknya sangat tidak baik buat masyarakat yang benar-benar nggak mampu. Karena bisa dibayangkan satu orang ada masalah ekonomi, ya teman-temannya harus yang bayarin. Itu akan jadi masalah, ya. Apalagi di masa-masa semacam ini. Dan itu harusnya semua lembaga meninggalkan cara-cara seperti itu, karena akan, kalau dalam bahasa kami di syariah itu menzolimi yang lain, yang padahal selain lembaga keuangan itu sudah mengambilkan margin atau profit dari setiap penyalurannya. Seharusnya keuntungannya bisa menutupi dengan kerugiannya kalau memang tidak membayar. Lebih dari itu sebenarnya kita ingin semua masyarakat ada peran zakat, infak, sedekah, yang mana jati diri koperasi dari koperasi untuk koperasi dan oleh koperasi dari anggota, dari anggota untuk anggota dan oleh anggota itu bisa bersinergi dengan baik, sehingga semua masalah yang ada di manapun kita bisa selesaikan secara bersama, gotong royong melalui filosofi koperasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Satu pertanyaan lagi Pak. Tadi Bapak mengatakan bahwa koperasi dari anggota untuk anggota, dan satu kewajiban yang harus dipenuhi dari koperasi manapun adalah masalah yang disebut RAT, rapat anggota tahunan. Untuk masyarakat Teluk sendiri yang notabene mungkin ada anggota, pernah nggak diajak dalam acara RAT, Pak? Ya. Filosofi koperasi kita selalu menyerap aspirasi dari bawah. Setiap rencana kerja kita selalu menyerap dari bawah. Kita ada namanya Rembuk Pusat. Dari Rembuk Pusat itu kita pilih salah satu perwakilan delegasi dari Rembuk Pusat, itu akan kita kumpulkan lagi sehingga
setidaknya dari satu desa itu mewakili satu orang yang hadir di rapat. Disitulah aspirasi disampaikan sehingga semua langkah kebijakan yang dilakukan oleh koperasi mendapatkan legitimasi sosial, legitimasi dari seluruh anggota melalui yang namanya rapat anggota tahunan. Itu juga wajib dilaksanakan kalau koperasi yang benar-benar koperasi. Oke Pak, nah setelah RAT dalam hal pengoperasian ada istilah pembukuan SHU Pak ya. Nah pernah nggak yang namanya anggota, kami tanyakan yang di Teluk lah, pernah mendapatkan SHU atau bentuk pelaporan? Karena dalam setiap RAT itu pengurus berkewajiban memberikan satu dokumen buku pelaporan RAT-nya itu kepada anggota, agar anggota tahu berapa sih rugi dan untungnya sebuah koperasi. Pernah nggak memberikan satu SHU kepada anggotanya yang ada di Teluk Pak? Ya, setiap tahun kami pasti memberikan SHU. SHU sumbernya ada dua, dari partisipasi anggota dalam meminjam, yang kedua partisipasi dalam permodalan. Semuanya kita hitung secara baik-baik dan setiap tahun kita distribusikan setelah rapat anggota tahunan. Dan laporan kita kalau semua warga pengen melihat atau anggota melihat bisa melihat di website kami di www.kopsahbmi.org. Di situ laporan keuangan kami kita update setiap bulan. Jadi semua masyarakat merasa memiliki, semua anggota memiliki bahwa ini koperasi benar-benar untuk kesejahteraan anggota. Oke, terima kasih Bapak. Semoga koperasi kita semakin jaya karena pada prinsipnya koperasi adalah sokok guru kita bersama. Yang penting kita amanah menjalankan sesuai penemu koperasi sendiri Pak. Itu sangat dianjurkan.